Pada suatu Rabu sore, hari-hari yang dingin di mana udara terasa membeku begitu masuk ke setiap sudut rumah, saya ingat setiap detailnya seolah itu terjadi kemarin. Sudah beberapa minggu sejak wastafel di dapur saya bermasalah, menetes perlahan seolah mengingatkan saya bahwa saya tidak bisa mengabaikannya lebih lama lagi. Setelah mendengar suara yang berulang dan mengganggu itu, akhirnya saya memutuskan untuk memanggil seorang tukang ledeng. Saya diberi rekomendasi seorang tukang ledeng bernama Alex, seorang ahli menurut kabar. Saya belum pernah bertemu dengannya, tapi teman-teman memuji keseriusan dan profesionalismenya. Ketika dia tiba tepat waktu, saya terkejut. Begitu membuka pintu, dia tidak seperti yang saya bayangkan. Dia memiliki postur yang mencolok, besar dengan bahu lebar dan ekspresi serius, tetapi matanya memancarkan kelembutan. Saya menyambutnya dan menunjukkan ke dapur. Hari itu, saya mengenakan gaun yang nyaman, tidak terlalu mencolok, hanya sesuatu yang sederhana yang tampak serasi dengan suasana sore yang tenang itu. Saya tidak berpikir tentang penampilan saya hingga saya menangkap pandangan Alex yang tertuju pada saya, sesaat sebelum dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Kilatan di antara kami, meskipun halus, membuat saya sedikit canggung. Sementara dia bekerja di bawah wastafel, fokus pada pipa dan alat-alatnya, saya merasa terperangkap, berdiri hanya untuk menatapnya. Entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang memberi rasa aman dan kuat. Dia tampak menyerap setiap detail dari pekerjaannya yang teliti dan akurat. Mungkin itu cara dia bergerak atau keyakinan yang dia pancarkan, tetapi saya merasakan daya tarik yang aneh, semacam magnetisme lembut. Untuk memecah keheningan, saya memulai percakapan. "Bagaimana hari Anda?" saya tanya, dan dia sejenak mengangkat matanya ke arah saya. Senyum malu-malu muncul di bibirnya. Suaranya yang agak gugup terdengar di ruang sempit itu, dan saya merasa dia berusaha untuk tetap fokus, hampir melindungi dirinya dari sesuatu yang juga dia rasakan. Tanpa banyak berpikir, saya meletakkan tangan saya di pundaknya, sebuah gerakan yang tidak berarti apa-apa, tetapi tampaknya mengubah atmosfer di antara kami. "Anda tampaknya menguasai apa yang Anda lakukan," saya katakan sambil tersenyum. Di bawah tangan saya bisa merasakan ketegangan yang muncul dalam dirinya, seolah-olah dia menahan napas. Dia menatap ke atas dengan terkejut, tetapi saya hanya memberinya senyuman menenangkan. Perlahan-lahan, jarak di antara kami semakin mengecil. Saya bertanya apakah dia membutuhkan bantuan, meskipun saya tahu dia tidak membutuhkannya. Tetapi saya hanya mencari alasan untuk tetap dekat dengannya. Dalam gerakan yang tak terduga, gaun saya sedikit meluncur, mengungkapkan sebagian dari bahu saya. Detail kecil ini tidak luput dari perhatian Alex, dan saya melihat dia memerah sambil berusaha menjaga keseriusannya. Saat saya berjongkok di sampingnya, tangan saya menyentuh lengannya, hampir tidak terasa, tetapi saya bisa merasakan dampaknya pada dirinya. Dia sedikit bergeming, berusaha menghindari pandangan saya. Tetapi saya tetap di sana dengan tenang, merasakan ketegangan di antara kami semakin intens. Ketika dia berdiri untuk merapikan alat-alatnya, saya melakukan gerakan berani, sedikit membungkuk dan berbisik. "Apakah ada hal lain yang bisa Anda bantu perbaiki?" Suara saya lembut dengan sedikit godaan, dan dia terdiam, jelas tidak tahu harus bagaimana. Tatapannya yang terbelalak menunjukkan keraguan yang mendalam. Saya merasa dia mencoba mencari kata-kata, jadi saya sedikit membantunya dengan membiarkan tangan saya meluncur di lengannya. Dalam gerakan ringan, saya membungkuk dan mencium pipinya. Sebuah ciuman yang tak berdosa tetapi cukup untuk membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Saya melihat keheranan di matanya diikuti dengan semacam perjuangan batin. "Bu, saya di sini untuk memperbaiki wastafel," gumamnya, jelas bingung. Sebuah senyum nakal tersungging di bibir saya. "Apakah Anda yakin tidak ada lagi yang perlu diperbaiki?" saya tanya, semakin dekat dengan bibirnya. Tangan-tangannya sedikit gemetar, mencoba mengumpulkan alat-alatnya, tetapi ada ketegangan yang jelas di antara kami. Saya membiarkan keheningan menguasai, menciptakan ruang di mana kata-kata terasa tidak perlu. Akhirnya dia mundur, bergumam permintaan maaf sebelum buru-buru meninggalkan ruangan. Saya menatapnya pergi, merasakan sensasi kegembiraan dari interaksi yang tak terduga ini. Mungkin dia akan kembali, pikir saya. Ada energi di antara kami, sesuatu yang saya tahu belum selesai. Hari-hari berikutnya, saya tidak bisa berhenti memikirkan dia setiap kali saya melewati wastafel itu. Saya membayangkan kembali adegan itu,
Tatapan ragu-ragu, senyum gugupnya, reaksinya ketika saya menyentuhnya. Ketegangan itu tetap ada, seperti sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Lalu seminggu kemudian, telepon saya berdering. Sebuah nomor yang tidak dikenal. "Halo, ini Alex, tukang ledeng. Saya hanya ingin memastikan apakah semuanya baik-baik saja dengan wastafel," katanya. Suaranya profesional tetapi dengan sedikit getaran. Jantung saya berdebar. "Terima kasih sudah mengecek, Alex," jawab saya, berusaha menahan kegembiraan saya. "Sebenarnya keran di kamar mandi bermasalah. Akan sangat baik jika Anda bisa memeriksanya." Ada jeda di ujung telepon, dan saya hampir bisa melihatnya sedang mempertimbangkan, ragu-ragu. "Saya bisa datang dalam 1 jam," jawabnya akhirnya sebelum menutup telepon. Saya tidak bisa menahan senyum, merasakan kegembiraan yang semakin memuncak. Kali ini, saya berjanji untuk tidak membiarkannya pergi begitu saja.